Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, meskipun ibadah ini melalui online, saya percaya dengan rasa haus dan lapar, Anda akan menemukan sukacita dan kemenangan yang baru. Nah, di dalam ibadah minggu ini saudara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kami dari Gereja Mawar Sharon, kami rindu untuk bisa tetap terkonek dengan Anda. Oleh karena itu, kami mengadakan pelayanan online yang meliputi yang pertama, menerima Tuhan Yesus, lalu yang kedua untuk join di Connect Group, yang ketiga permohonan doa, yang keempat kesaksian, dan yang kelima baptisan. Jika Anda membutuhkan salah satu pelayanan tadi, Anda bisa mengaksesnya melalui gms.church/connect. Yang berikut saudara, untuk persembahan Anda dapat melakukannya dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan ingatlah bahwa persembahan juga merupakan bagian daripada ibadah kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube dari gms.church agar Anda tidak kehilangan berita juga agenda-agenda yang ada di gereja kita. Demikian pengumuman untuk hari ini, dan mari sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan kami percaya Tuhan, jikalau hati kami dipenuhi haus dan lapar akan Engkau, kami yakin kami akan dipuaskan, kami akan dikuatkan dan kami akan menerima kemenangan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal.
Kau penuhi setiap hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan. Hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, diam di hadirat-Mu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu.
sukacita, ada ketenangan. Haleluya. Haleluya. Shadadadadadabayadadamo. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life has been changed. I'm longing for you, longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart desire. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Shalom jemaat, apa kabar semua? Saya harap Anda baik-baik. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihimu, gereja selalu mengasihi Anda, saya mengasihi Anda. Kami terus berdoa agar setiap jemaat
Gereja Mawar Sharon, bahkan beyond. Setiap domba-domba Kristus dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Hari ini saya mau berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang besar. Saya beri judul, banyak kesempatan untuk mengerjakan perkara yang besar. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Buka mata kami untuk melihat keajaiban di dalam firman-Mu. Lalu, untuk melihat pekerjaan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Izinkan kami berperan dan juga ambil bagian dalam apa yang Tuhan kerjakan di akhir zaman. Melalui hidup kami, biarkan Kristus dipermuliakan ya Tuhan. Biar dunia tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup melalui hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus Kristus. Dan kami memberikan telinga seorang murid untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan hari ini buat kami. Dalam nama Yesus. Amin. Coba ditulis judulnya, saya ulangi lagi tadi ya. Banyak kesempatan untuk mengerjakan perkara yang besar. A purpose-driven life. Saya ulang lagi, banyak kesempatan untuk mengerjakan perkara yang besar. A purpose-driven life. Sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan ilahi. Sebuah hidup yang didorong oleh nafas Kristus. Tahu nggak kita semua itu punya tujuan yang lebih tinggi? Coba saya tanya pertanyaan begini. Kira-kira kita tahu nggak ya, mengapa Tuhan ciptakan kita? Ya, jawaban klise seperti untuk kemuliaannya, untuk bersekutu dengan Dia. But do you feel that in your life? Apakah kita merasakannya dalam hidup kita? Waktu kita mengucapkan jawaban-jawaban yang klise tadi itu, apakah hatimu sendiri yakin akan itu? Saya berdoa, sebelum dan sesudah Anda dengar firman ini, hati Anda akan diteguhkan. Dan saya tanya satu pertanyaan lagi. Mengapa Anda hidup hari ini? Untuk masuk di dalam masalah-masalah dunia, pandemi, wabah contohnya, atau perang? Dapatkah kita menemukan peran kita? Why we are alive today, at this age? Kenapa di masa ini sekarang, di dunia ini, kita hidup? Kenapa kita nggak hidup di zaman para rasul dulu, atau kita hidup di tahun 1800 sekian? Kenapa kita hidup sekarang? Pernahkah Anda pernah merenungkan? Saya ajak kita belajar dari Rasul Paulus. Kita buka sama-sama di 1 Korintus. 1 Korintus 16, ayat 5 sampai 14 yang menjadi pembahasan kita hari ini. 1 Korintus 16, ayat 5 sampai 14. Di Alkitab kita ditulis begini sebagai judulnya Rencana Paulus. Mari kita pelajari bagaimana Paulus itu adalah orang yang matang rencana. Namun bukan orang yang mentang-mentang dan sok-sokan dengan rencananya. Kita baca ayat 5. Ini kata-kata Paulus, ini suratnya. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Coba kalau Anda baca ayat 5 dan 6, Paulus itu seorang yang ini ya, yang seperti saya katakan tadi, orang yang punya perencanaan. Dia pakai bahasa definitif, aku akan datang kepadamu, I will come to you. Di zaman itu gak segampang hari ini kita mau terbang, mau pergi-pergi. Zaman dulu itu mereka pergi kemana-mana jalan kaki. Kalau pakai transport mahal, naik kuda, atau lebih murah, naik keledai. Pakai hewan atau using beasts. Itu nggak gampang. Kadang-kadang namanya binatang juga nggak bisa diprediksi. Apalagi cuaca, kalau mereka naik kapal, bisa kapal karam. Tergantung arah angin karena mereka tidak pakai teknologi hari ini yang namanya mesin perkapalan. Tapi Paulus itu kalau sudah bertekad, dia akan kesampaian. Orang ini kalau punya perencanaan, dia akan follow up. Paulus itu bertekad bulat. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Paulus bilang begini sama orang-orang Korintus, jemaat, aku pasti akan datang visit kalian. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Sangat baik sekali sebelum kita bicara soal mengerjakan perkara apapun juga, apalagi perkara yang besar. Kita jadi orang harus punya perencanaan.
Loh, Pastor Philip, bukannya kita harus berserah sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah suruh kita tanpa perencanaan loh. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Kita harus tahu apa yang kita buat. Serahkanlah rancanganmu kepada Tuhan. Maka akan terjadilah. Maka Tuhan akan melampaui rencana kita. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Terlaksanalah rencanamu. Jadi kita harus berencana. We must have a good plan. Have a good planning ya. Kita harus punya seperti Paulus, a good planning and determination. Harus punya determination, itu punya tekad. Punya keteguhan hati. Seperti orang mau kuliah sebelum dia mulai college, sebelum masuk ke university. Dia berkata, aku mau ambil ini. Nggak jadi orang pelin-pelan nanti jalan 1 semester, 2 semester, ganti fakultas. Gonta-ganti jalur. Orang kalau nyetir begitu rawan tabrakan. Aku mau ambil S1 atau aku mau ambil S2, master degree. I will achieve it. Waktu kita mulai kita sudah punya tekad untuk wisuda. Jadi kita nggak gampang menyerah. Untuk kita mengerjakan perkara yang besar, Anda harus terlebih dulu jadi orang yang besar di dalam hatimu. Seseorang yang punya perencanaan dan tekad bulat. Seorang yang punya keteguhan hati. Seorang yang fokus. Itu Paulus. Aku akan datang kepadamu. I will come to you. Sesudah aku melintasi Makedonia. Cerita bagaimana Paulus pergi ke daerah Filipis itu kan luar biasa. Dia dapat mimpi penglihatan. Ada orang dada-dada bukan bye-bye tapi come and help us atau datanglah dan bantulah kami. Sampai di sana dia nggak disambut sama laki-laki yang dia lihat di dalam mimpi atau penglihatannya. Cuman hanya beberapa wanita yang berkumpul di luar kota, di pinggiran, di suburb atau berada di luar gerbang. Dan di situ dia melihat ada yang namanya Lydia, beberapa wanita yang berkumpul di situ. Mana prianya yang dia lihat dalam penglihatan nggak ada, tapi dia bertekad bulat. Dia harus beritakan Injil di Makedonia. Dia harus bawa jiwa. Dia harus tuntun orang pada Kristus. Dia ketemu 1-2, tidak seperti dalam mimpi penglihatannya, dia injili. Dia nggak peduli. Disitulah cikal bakal gereja di Makedonia. Sampai Paulus masuk penjara gara-gara seorang ahli tenung, seorang perempuan yang dipekerjakan oleh bos-bosnya yang akhirnya juga kehilangan rejeki gara-gara setan itu diusir dari seorang peramal ini. Jadi Paulus itu mengalami up and down. Tapi kalau orang itu sudah melihat ujungnya, kalau dia sudah bertekad bulat, kalau dia sudah tidak bisa, tidak memberi ruang untuk menyerah, Tuhan itu mampu mengerjakan perkara besar di dalam diri orang-orang yang punya spirit seperti ini. Dia naik turunnya masuk penjara, dia nggak kecewa, dia nggak putus asa, dia pegang teguh pada visinya. Dia berpaut pada janji Allah. Malah justru apa yang harusnya jadi musibah, dia dipasung dalam penjara, berubah menjadi kebangunan rohani. Apa yang terjadi? Kita semua tahu dalam Alkitab di Kisah Para Rasul. Malah seluruh kepala penjara dan isi rumahnya itu bertobat terima Yesus. Itu nggak ditulis di Alkitab. Bagaimana inmates atau para napi itu melihat keajaiban begitu. Apakah tidak ada di antara mereka yang menerima Yesus? Tidak adakah di antara mereka yang akhirnya dijamah Allah? Pasti ada. Kalau Anda baca semuanya ini ya, dia berkata, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Kita belajar sesuatu. Kesempatan itu kadang-kadang gak ada. Kesempatan itu harus dicipta. Dan kesempatan seringkali terciptakan oleh karena ada orang-orang yang bertekad bulat untuk mencapai tujuan Allah. Pegang teguh hari-hari ini. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Mengapa Anda diciptakan dan mengapa Anda hidup di zaman ini? Kalau Anda tidak tahu sekarang masuk ke hadirat Allah, tanya sama Tuhan. Mungkin Tuhan gak akan berbicara secara audible atau seperti suara manusia. Tapi Tuhan akan memberikan hatimu sebuah pengertian. Dia akan menerangi mata hatimu. Sehingga kita akan tahu. Bukan sekadar sebagai teori atau jawaban klise. Tapi kita akan mengerti dan memahami dengan segenap hati yang mungkin kita tidak bisa tuangkan dalam sebuah kalimat atau kata-kata indah. Tapi hati kita itu seperti ada dorongan tahu, aku punya tujuan lebih tinggi, aku punya tujuan ilahi, aku akan mencapai itu. Keluar dari pandemi ini aku akan menjadi orang yang seperti Kristus. Aku akan jadi berkat. Aku tidak kejar berkat, keluarga aku akan jadi berkat, pernikahanku akan jadi berkat.
Pelayananku akan berbuah-buah, aku akan menuntun seseorang pada Kristus tahun ini. Aku akan tuntun seseorang pada Tuhan. Tak terkecuali anggota keluargaku sendiri. Hal ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Aku akan datang kepadamu, kata Paulus, sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Have a good planning and determination of heart. Miliki hati yang teguh berdiri pada sesuatu yang Anda yakini sebagai tujuan Kristus dalam kehidupanmu. Tapi miliki perencanaan yang matang juga. Namun demikian, perencanaan orang tetap ada batasnya ya. It's good to have a program. Baguslah kita punya program, itu sudah kita pikirkan lika-likunya. Tetapi hidup ini terus terang ada banyak hal yang gak diduga. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Malahan perkara-perkara besar yang biasanya terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, itu dikarenakan rencana Allah, bukan rencana mereka. Dalam hidup saya juga sama. Hal-hal yang sifatnya mencengangkan, yang sampai hari ini saya geleng-geleng kepala berkata haleluya, itu biasanya saya kesenggol sama Tuhan masuk ke hal-hal itu. Bukan karena saya rencanakan dari dulu. Makanya itu di ayat 6 Paulus bunyinya begini. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Kenapa di ayat 5 tadi kedengarannya Paulus sangat definitif sekali, tapi di ayat 6 seolah dia ragu. Gak pasti. Berapa kali kata mungkin diulangi. Dan di Korintus nih, dia bilang nanti kalau aku datang, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Jadi ada 2 kali mungkin diulangi. Mungkin ini, mungkin itu. Mungkin begini, mungkin begitu. Bukannya Paulus itu gak pasti. Tapi Paulus sangat memahami sebagai seorang yang peka sama tuntunan Roh Kudus, bahwa dia harus selalu leaving a room for God's interference. Dia harus selalu menyediakan sebuah ruangan untuk intervensi, bahkan interupsi dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri loh anak Allah waktu berjalan di atas muka bumi, secara fisik dan jasmani. Tuhan mau datang ke satu tempat untuk sembuhkan seseorang atau untuk bangkitkan orang mati. Di tengah jalan ada desak-desakan, ada seorang wanita yang pegang pucuk jubahnya. 12 tahun pendarahan, ada aliran tenaga. Lalu dia disembuhkan. Lihat itu. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah. Ya. Dan dia berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Selama pelayanannya secara fisik di bumi. Ada banyak hal-hal terbesar, mujizat terindah seringkali terjadi di masa-masa di luar rencananya. Sebagai manusia, di luar rencana kita. Ada banyak hal itu yang kejadiannya seolah-olah kebetulan, padahal kita tahu ada mastermind-nya, ada maestro yang merancangkannya. Di dalam interupsi hidup ini, terjadi mujizat bagi wanita yang pendarahan. Di dalam jalur-jalur yang kita tidak tentukan, di luar rutenya, di situ kita menemukan orang buta yang meminta-minta. Bartolomeus yang dicelikkan matanya. Ada banyak cerita dalam Injil. Yesus dari sini ke situ. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Rutenya berubah gara-gara. Lalu terjadi sesuatu di luar duga. Disitulah mujizat-mujizat yang paling menyolok. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dicatat. Kalau anak Allah aja mengalami intervensi Bapa, bukankah kita harus terbuka untuk interupsi anak Allah dalam kehidupan kita? Itulah sebabnya Paulus bunyinya begini. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Dengan kata lain, if God is willing, if the Lord permits, jikalau Tuhan mengendaki, kalau Tuhan berkenan. Selalu katakan begitu. Jangan pernah berkata begini, aku akan pergi dari kota ini ke kota anu. Aku akan lakukan ini atau itu. Selalu katakan, jikalau Tuhan kehendaki. Bukankah diajarkan di surat Yakobus? If God is willing. Jikalau Tuhan berkenan. Maka aku akan melakukan ini dan itu. Aku akan pergi dari kota ini ke kota anu. Itu yang dikatakan di firman Tuhan, bukan? Always leave a room. Perkara besar itu tidak semua
sesuai dengan rencana kita. Malah justru perkara-perkara yang kita rencanakan biasanya yang biasa-biasa. Manusia cenderung main aman, tapi perkara-perkara yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, yang belum berani kita bayangkan dan doakan, biasanya perkara-perkara itu adalah di luar dugaan. Ya, kita lihat ayat 7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja, kata Paulus. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Paulus menyatakan kerinduannya kepada jemaat Korintus. Dan dia terang-terangan memberitahu kepada mereka maksud hatinya. Dia ingin bukan hanya transit sebentar saja, tapi ia ingin meluangkan waktu kualitas dengan mereka. Kalau bisa agak lama. Mengapa Paulus ini mengerjakan perkara yang besar? Karena dia percaya sama manusia. Padahal orang Korintus itu kurang bisa dipercayai. Suka menyalahgunakan karunia-karunia Roh Kudus. Terkadang mereka juga kurang respect dengan otoritas Paulus. Kalau Anda baca di surat Korintus, Anda tahu. Tapi Paulus itu kalau bergaul dengan seseorang bukan demi kenyamanannya dia. Tapi kalau dia bergaul, bersekutu dengan seorang, itu demi memunculkan potensi ilahi mereka. Orang yang bisa menaruh percaya sama manusia, yang bisa mengembangkan manusia, orang demikian akan mengerjakan perkara yang besar. Karena perkara-perkara besarnya Allah itu bukanlah perkara. Perkara terbesarnya Allah itu selalu manusia. Mengembangkan talenta itu seringkali kita kira itu bakat alam kita. Bukan. Talenta itu juga bicara tentang hubungan dengan sesama kita. Kalau kita bisa mengelola setiap relationship yang kita punya, termasuk dengan orang-orang yang agak susah dicintai, susah diajak kerjasama, kalau kita bisa kembangkan setiap hubungan, saya yakin ada harta tersembunyi di balik semua usaha Anda dan jerih payah itu tidak akan sia-sia. Ada perkara lebih besar. Setiap orang mengandung suatu rahmat dari Allah. Termasuk musuh-musuh. Orang-orang yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Kalau kita tahu bagaimana mengampuni, bagaimana mendoakan musuh kita, akan ada berkat Tuhan tersendiri. Orang besar dimulai dengan mereka yang ditempa, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Belajar dari Paulus, investasinya dalam diri orang-orang di sekelilingnya perlu kita contoh dan teladani. Ayat 8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Wah, ternyata Paulus juga punya haters ya, sekalipun ada banyak penentang. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa di balik setiap opportunity pasti ada opposition. Tahukah ada oposisi bagi setiap kesempatan yang Tuhan beri? Di balik setiap kesempatan yang Tuhan kasih, selalu akan ada orang-orang yang bangkit melawan kita. Jadi please, jangan putus asa. Jangan kecewa kalau ada orang-orang yang gak suka sama kita, asal bukan karena dosa kita. Kalau kita melakukan kebenaran lalu kita dibenci, itu mahkota. Dan kalau kita berbuah, ada orang yang gak suka sama kita, ya kita gak usah bela diri. Selalu introspeksi. Tapi kalau gak ada sesuatu yang lebih yang kita perlu cari-cari, ya sudah, aman aja. Serahkan mereka kepada Tuhan. Mungkinkah mereka cemburu, mungkinkah mereka iri? Nah, gak apa-apa. Anggaplah sebuah sukacita tersendiri. Kalau saya berbuah dan membuat orang lain silau mata, sehingga mereka berkata, kok aku gak bisa begitu, tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa. Jadi cara terbaik adalah character killing atau membunuh karakternya. Biarin, asal hati Anda benar, Tuhan yang bela. Doakan aja orang-orang itu, jangan ambil sukacitamu. Kenapa harus merugi damai sejahtera? Karena kita tahu bahwa orang yang berbuah, yang berhasil, yang dipakai Tuhan, yang diberkati, yang disertai oleh Roh Kudus, pasti harus melalui oposisi tak terkecuali Paulus. Di sini loh, banyak kesempatan untuk aku di Efesus untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, Paulus berkata di ayat 8 sekali lagi, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Di Efesus dia tinggal beberapa tahun, kurang lebih 3. Dan di Efesus itu, ceritanya Paulus di Efesus Anda bisa temukan di Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus mengerjakan banyak sekali pekerjaan besar di Efesus. Ya, kalau Anda membacanya dimulai dari ketika dia bertemu dengan 12 murid Yohanes Pembaptis yang kurang tahu tentang Yesus. Mereka tahu tentang pertobatan dari amoralitas,
nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi mereka belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka hanyalah orang-orang baik saja. Ada selusin orang-orang saleh. Tapi Paulus ketemu mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka juga belum tahu siapa itu Roh Kudus. Wah, mereka penuh dengan Roh Kudus setelah itu. Lalu ada juga, lalu di Efesus juga paling tidak selama 2 tahun dia pindahkan murid-murid yang telah dia jadikan. Ya, ada jumlahnya sekian, kita nggak tahu tepatnya. Tetapi tambah hari tambah banyak. Dia pindahkan ke ruang kuliah Tiranus. Belum ada sebelumnya seorang rasul seperti Paulus yang membuka gereja di university waktu itu. Biasanya mereka dulu di sinagoga zamannya Petrus dan murid-murid Yesus. Lalu mereka ketemu di rumah ibadat orang Yahudi. Tapi ini Paulus membawanya ke daerah Yunani. Dibawa ke ruang kuliah. Di sebuah kampus. Oh, luar biasa. Gak pernah terjadi sebelumnya. Di Efesus ini memang perkara-perkara besar terjadi. Lalu kita semua tahu insiden anak-anak Skewa. Mereka yang tiru-tiru metode Paulus dikira cool atau keren. Mereka akhirnya digagai oleh setan. Roh jahat di dalam diri orang gila itu apa-apain mereka. 7 anak Skewa lari terbirit-birit. Tapi justru gara-gara itu nama Yesus semakin tersebar dan pelayanan Paulus semakin diminati. Orang-orang pada berbondong-bondong datang karena melihat kuasa Allah bekerja bahkan lewat sapu tangannya. Sesudah itu Demetrius menimbulkan huru-hara. Ya, orang yang punya untung lah jualan berhala. Seorang yang punya agenda manusia, gak peduli akhirat manusia, pokoknya dia bisa cuan di sini, dia bisa dapat keuntungan. Ini orang-orang yang membuat huru-hara, lalu Paulus mengalami aniaya dan sebagainya. Betapa hebatnya cerita Paulus di Efesus itu. Tapi Paulus merangkumkan di ayat 8 dan 9. Aku akan tetap tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Dia menentukan satu tanggal. Aku paling dikit aku harus tinggal di sini sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini dia beritahu alasannya, di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Be sensitive, belajar untuk peka juga dengan open doors yang Tuhan beri. Kalau Tuhan buka pintu, bukan berarti jadi makhluk aji mumpung ya. Ada orang itu yang aji mumpung saja. No, we must use discernment. Kita harus bisa membeda-bedakan roh, kita harus menguji. Tidak semua kesempatan itu dari Tuhan loh. Ada orang berkata, mumpung ada kesempatan. Nggak semua dari Tuhan. Sama dengan undangan pelayanan. Tidak gara-gara mentang-mentang diundang selalu jawabannya iya. Kita harus uji dulu, tanya dulu. Saya selalu biasakan begini kalau saya diundang atau diberi kesempatan. Saya berkata, tunggu ya, saya doakan dulu. Atau minimal juga saya akan rundingan dengan tim saya. Segala sesuatu harus diuji dulu. Kalau enggak nanti jangan-jangan kita seperti Yosua. Enggak mengerti dia sedang dikerjai sama si Gibeon. Orang-orang dikerjain sama orang-orang Kanaan. Yang pura-pura dari negeri jauh untuk membuat persetujuan, ternyata mereka adalah orang-orang yang Tuhan serahkan kepada bangsa Israel untuk disingkirkan. Nah, jangan sampai kita melihat bahwa semua orang yang datang dengan ramah kepada kita itu dari Tuhan. Setiap pintu yang dibuka itu dari Roh Kudus. Gak tentu. Nah, demikian juga Paulus waktu di Efesus. Dia bukan melihat pintu terbuka langsung masuk. Dia tahu visinya apa. Dari sejak semula kan saya sudah ceritakan, orang ini penuh perencanaan. Dia itu well planning orangnya, well prepared. Tapi sambil jalan, setiap langkah dia selalu berkata, if the Lord permits, kalau Tuhan izinkan, jikalau Tuhan menghendaki. Sambil jalan setiap langkahnya, 2-3 langkah mungkin dia puasa. 2-3 langkah itu bukan 2-3 hari ya. Mungkin dari 1 kilometer ke kilometer berikutnya, dari sebuah kejadian ke kejadian berikutnya, itu dia mungkin cari Tuhan lagi. Bukan berarti Tuhannya hilang. Tapi dia mau mendekat lagi untuk tanya. Atau agar hatinya diterangi. Dia uji segala sesuatu. Lalu dia lihat 10 pintu. Misalkan terbuka 7. Dia tahu tidak 7-7-nya dia harus masuki. Dia harus discern dan membeda-bedakan. Dia harus menguji. Tetapi meskipun demikian, ini juga sebuah pesan bagi kita yang selalu bilang Tuhan suruh, tapi Tuhan gak pernah buka pintu. Kadang-kadang Tuhan juga bicara lewat buka dan tutup pintu loh. Kalau Tuhan itu berkenan atau tidak. Atau Tuhan itu menghendaki atau bukan. Ada orang itu yang ngotot aja terus. Padahal jelas-jelas Tuhan tidak menghendaki dia di sana. Pintu ditutup rapat-rapat. Mau tunggu sampai kapan? Mau tunggu sampai
mau tunggu sampai kita kehilangan segala-galanya. Ada orang itu terus saja, seperti orang gambling, seperti orang berjudi. Udah kalah, masih terus pengku di situ, masih terus bersikeras. Nah, siapa tahu nanti untung berikutnya, nanti ronde berikutnya sampai semua habis, uang kuliah anaknya, sampai segala sesuatu sandang pangan papannya pun disita. Ada waktunya Anda harus peka tahu bahwa ini bukan kehendak Tuhan, ini waktunya hengkang. Angkat kaki sekarang. Tapi saya juga nggak berkata bahwa kalau pintu tertutup udah langsung gampang nyerah. Enggak loh ya. Tapi cepat lambat pintu akan dibuka. Saya tahu, pintu tertutup langsung cepat-cepat konklusi bahwa ini bukan kehendak Tuhan. Orang kayak begitu itu nggak tahan banting. Orang seperti itu nggak punya daya juang. Tapi sebaliknya, ada orang yang jelas-jelas Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan nggak buka. Diterusin aja seperti bagal, seperti keledai yang tidak berakal budi. Terjang melulu sampai mati. Nah, untuk membedakan yang mana susah nih. Karena nggak ada teorinya, harus mendekat pada Allah. Kita bisa menguji. Yang ini pintu tertutup adalah ujian. Sebentar lagi, cepat lambat akan buka karena Tuhan menyertai. Tapi ada waktunya kita menghadapi pintu tertutup, kita tahu bahwa ini adalah stop sign dari Tuhan, atau tanda no dari Roh Kudus. Paulus kan begitu. Paulus nggak pantang menyerah kan? Di Efesus dia ngotot saja. Tapi waktu dia mau masuk ke Bitinia, mau masuk ke Asia, Roh Kudus melarang dia nggak terus terjang. Dia tahu itu bukanlah wilayah pelayanannya. Itu bukanlah teritori yang Tuhan beri dalam masa hidupnya. Untuk tahu bedanya di mana, untuk bisa menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan untuk bisa mengubah apa yang kita bisa, untuk tahu bedanya, hikmat Allah. Nah, ini nggak bisa diajarkan lewat khotbah. Ini harus mendekat secara pribadi. Tapi khotbah ini sebagai inspirasi agar Anda melihat kategori. Bahwa ini kategori itu, ini kategori ini. Bedanya di mana? You harus masuk ke hadirat Tuhan. Anda harus masuk ke dalam hadirat Allah sendiri. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Luar biasa loh, kita ini tinggal di kota mana, itu juga penentuan Tuhan. Kota kelahiran saya adalah Surabaya. Baru semalam saya dapat mimpi begini. Saya bermimpi, saya sedang di kota Surabaya. Lalu saya melihat, di situ ada banyak developer yang terkenal di seluruh negeri. Lalu saya bicara sama mereka, seolah-olah saya memperkenalkan kota saya, dan saya berkata, di kota ini ada banyak kesempatan. Saya bilang sama mereka, kota ini bagus. Lalu mereka mulai satu-satu investasi, satu-satu mulai mengembangkan ke kanan, mengembang ke kiri, membuat kota ini menjadi indah dan menjadi maju. Lalu saya menoleh dari para developer itu, saya melihat kepada gereja. Saya melihat tiba-tiba ada kebangunan rohani anak-anak muda. Ribuan atau puluhan ribu angkat tangan dan menari-nari untuk Tuhan, melompat-lompat girangnya. Saya lihat anak-anak kecil di sana. Ya kan? Saya lihat anak-anak kecil juga memuji Tuhan di ruang satunya. Wah, kota ini bukan hanya mengandung potensi-potensi secara jasmani, tapi juga potensi secara ilahi. Ada banyak kesempatanku untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar di sini. Nah, waktu itu lalu saya bangun pagi harinya. Saya terjaga. Saya tahu bahwa Tuhan itu menghendaki saya terus melayani kota-kota tertentu. Dan dari kota-kota tertentu. Karena saya tahu ada banyak sekali pekerjaan besar dan penting menanti. Jangan hanya tinggal di satu kota atau tinggal di satu negara. Minta nubuat. Gak usah dibuat-buat, gak usah kita cerita-ceritakan. Minta nubuat untuk dirimu secara pribadi. Mengapa Anda di kota ini? Baik dalam bisnis, dalam konteks bisnis Anda, konteks karir Anda, keluarga Anda, membesarkan anak di sana, dan dalam pelayanan Anda, terutama Anda bisa menjadi saksi Kristus di situ. Tanya sama Roh Kudus, mengapa Engkau letakkan aku di kota ini, baik itu kota kelahiran atau Anda pindah ke situ setelah Anda besar, atau Anda pindah kemana? Why am I here? Ada orang-orang Indonesia sekarang, kenapa Anda di Eropa? Kenapa Anda ada di Jepang, di Korea? Ask the Lord, adakah nubuatanmu untukku dalam konteks kota ini? Dapatkah aku melihat seperti Rasul Paulus kesempatanku? Banyak kesempatan di sini untuk mengerjakan perkara yang besar dan penting. Minta nubuatan. Nubuatan itu bukan tujuannya untuk
kita cari-cari demi sok-sokan tunjukkan ke orang saya peka, atau demi dapat jodoh, lu jodohku kata Tuhan Yesus, bukan begitu. Tapi nubuatan ketika diminta dan untuk maksud yang tepat, itu mulia. Itu harus diminta. Minta sama Tuhan nubuat, sebuah nubuatan yang Anda bisa tangkap secara pribadi, yang bunyinya gak tentu seperti ini. Demikian firman Tuhan, atau lewat mulut nabi, atau secara audible Anda mengalami pengalaman supranatural. Gak harus. Nubuatan itu bisa jadi sebuah semangat yang Tuhan taruh dalam hatimu, menerangi hati Anda untuk mengerti why, kenapa Anda ada di kota tertentu. Minta roh nubuatan itu. Roh Kristus adalah nubuatan. Sebab Kristus itu adalah roh Kristus, roh nubuatan itu adalah saksi Kristus di dalam jiwa kita. Ask for a prophecy why you are in a certain city. Minta sama Tuhan. Ya, nggak usah sesuatu yang sifatnya show gimana, nggak perlu. Tapi seperti Maria yang menyimpan diam-diam dalam hatinya, simpan dalam sanubari apa yang Tuhan katakan. Waktu Anda masuk hadirat Allah, punya ekspektasi. Harapkan Allah berbicara. Kenapa Anda ada di city itu? Kenapa Anda ada di kota ini? Paulus berkata, aku akan tetap ada di Efesus. Aku akan ada di sini. Sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Ayat 10. Beberapa pemberitahuan lagi. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah ya, tapi tolonglah dia supaya dia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Ayat 10 dan 11 muncul Timotius. Paulus ngomong gini, Timotius mau datang ke kamu, mau mampir nih. Usahakan supaya dia datang ke kamu tanpa takut. Jadi kamu jangan takut-takuti. Kalau gitu saya bisa ngambil kesimpulan bahwa orang-orang di Korintus itu not so nice. Mereka mungkin orang-orang di kota besar ya, yang lebih cuek, lebih acuh, yang lebih arogan, atau yang lebih merendahkan orang, atau pilih-pilih orang. Kalau yang tipe orang yang kalau lihat orang itu dari atas kepala hingga bawah kaki, lalu agak sedikit meremehkan. Mungkin tipe orang di kota-kota besar seperti New York dan sebagainya. Kalau Timotius datang ya jangan kamu takut-takuti. Karena mereka cenderung intimidatif. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sama seperti aku. Dia kasih kualifikasinya bahwa Timotius itu hamba Tuhan sejati. Jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah. Di sisi satunya, di surat Timotius, Paulus nulis begini. Jangan seorang pun menganggap kamu rendah ya. Sengajalah berwibawa. Gak apa-apa. Tunjukkan asal kamu punya esensinya. Kamu tunjukkan lewat perkataan perbuatanmu. Bahwa kamu memang beda. Tapi di sisi satunya lagi yang akan terima Timotius. Dia berkata, hey guys, jangan anggap dia rendah ya. Jangan takut-takuti dia. Tapi dari sisi Timotius, hai nak, jangan takut ya. Luar biasa ya Paulus ya. Matchmaker. Dia itu mak comblang yang bagus. Dari sisi yang diutus, dia persiapkan. Dari sisi yang menerima, dia benahi. Jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah. Tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Tolong dia supaya dia lanjutkan perjalanannya. By the way, aku di sini menunggu kedatangannya bersama dengan saudara yang lain. Dia itu datang untuk cari aku. Dari sini kita tahu kenapa Paulus itu besar ya. Saya berani yakin, saya katakan bahwa Paulus ini melahirkan orang-orang yang besar. Dia sendiri pendeta hamba Tuhan, tapi dia melahirkan orang-orang besar, orang-orang luar biasa. Publius lah, apalah yang dari gubernur sebuah pulau lah. Teman-temannya Paulus yang menyelamatkan dia dari huru hara itu sebagian adalah perwira. Belum lagi dari pengusaha seperti Priscilla dan Aquila. Dari berbagai macam tipe orang-orang ada di sana, ada di dalam surat-suratnya. Ini orang hebat. Dari mana berkat Tuhan kok bisa mengalir begitu besar dalam kehidupannya? Orang-orang besar lahir dari dia dan dia melakukan perkara yang besar. Kalau secara kerasulan, Paulus punya kerasulan ini yang radiusnya paling luas. Di zaman belum ada plane ya, belum ada pesawat. Belum ada HP, handphone, nggak ada. Paulus itu sudah menyebar kemana-mana. Yang membawa Injil paling luas, paling jauh itu Paulus. Bahkan bukan Petrus. Dan yang sampai cross cultural, yang sampai melintas budaya, itu hanya Paulus. Awal mulanya Paulus. Ini orang luar biasa sekali. Kok bisa dia jadi besar? Coba pelajari dari ayat 10 dan ayat 11.
Orang ini look after those whom God has entrusted to him. Inilah kelebihannya. Orang ini look after itu kayak apa ya? Seperti babysitter. Orang yang menjaga dan take care orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Makanya orang ini besar. Makanya banyak kesempatan. Karena banyak orang mendukung dia. Dan mendukung dia itu bukan karena dia seorang politikus yang membayar itu atau bukan. Orang-orang suka rela mendukung dia. Dengan lebih banyaknya orang-orang yang percaya kepada Anda, lebih besar rahmat Allah. Tahukah Anda, kasih karunia memang tidak ada hubungan dengan orang. Tetapi rahmat itu diberikan berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepada Anda. Contohnya, kalau saya sebagai seorang yang punya tanggung jawab lebih besar, Tuhan pasti memberi saya rahmat yang cukup untuk menjalankan tugas saya. Kalau saya punya tanggung jawab lebih kecil ya, secukupnya Tuhan berikan. Rahmat itu semakin membesar dengan membesarnya kepercayaan dan semakin banyak orang yang percaya sama kita, semakin besar pengaruh kita. Paulus ini look after, dia itu betul-betul take care orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidupnya sehingga orang-orang ini percaya sama dia. Dan Paulus tahu orang mana yang memegang kunci atas penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Kunci-kunci atas penggenapan panggilannya. The fulfillment of God's plan dan rencana Allah. Orang-orang yang ada dalam rencana Allah dalam hidup Paulus itu Paulus kasih mereka tanda. Bukan berarti Paulus pilih-pilih atau tebang pilih teman, bukan. Tapi Paulus tahu siapa adalah apa dalam hidupnya. Dia mendefinisikan dengan jelas. Orang ini adalah siapa dalam hidupku. Tidak semua orang adalah Timotius bagi dia. Apolos bukan orang di bawahnya. Dia rekan sebaya. Tidak semua orang ada di dalam kategori yang sama dalam hidupnya. Karena itu dia memperlakukan setiap orang tepat pada proporsinya. Celaka kalau kita bicara sama orang tua seperti sama teman, ya kan? Nah, celaka kalau kita nggak bisa membedakan siapa adalah apa. Tapi dimulai dengan hati yang tulus untuk mau take care orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Paulus tuh care sama Timotius. Makanya Timotius dilengkapi dulu, lu jangan takut ya. Tapi Paulus juga take care, juga sangat care sangat peduli sama orang Korintus. Jangan sampai mereka tanpa sengaja, tanpa mereka sadari berdosa terhadap hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang masih muda, tapi diurapi Allah. Paulus siapkan mereka, lu orang jangan takut-takuti dia loh. Ya. Dan Paulus tidak pernah rasan-rasan di balik Timotius dia bilang sama orang-orang Korintus, si Timotius itu memang orangnya penakut sih. Dikit-dikit takut, agak minder orangnya. Paulus tidak begitu. Dia nggak banyak bicara. Dia bicara seperlunya. Dia nggak banyak spill informasi yang nggak perlu. Dia nggak beritahukan informasi yang berlebihan. Dia hanya beritahu, kalian jangan intimidatif sama dia ya. Ini orang hamba Tuhan ya. Dari sisinya Timotius, dia melengkapi dari belahan koin yang sama. Belahan satunya Paulus berkata sama Timotius, kamu pede aja ya. Dari sini kita tahu, Paulus itu sangat-sangat peduli dengan Timotius dan orang Korintus. Dia mau mereka sama-sama mengalami potensi ilahi, bukan berdosa secara tidak sengaja. Wow, belajar dari sifatnya Paulus. Please look after those God has entrusted in your life. Dan kenali kunci apa yang mereka pegang dalam penggenapan janji Tuhan dan rencananya atas kehidupanmu. Ayat 12. Tentang saudara Apolos. Telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali gak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Coba Anda baca, Apolos ini seharusnya sama Paulus kalah hawa, kalah strata. Kok bisa? Apolos ini kan diyakinkan pada jalan Tuhan yang lebih penuh oleh Priscilla Aquila yang adalah anak didik Paulus. Jadi kalau bicara soal susunan harusnya dia ini sudah di level cucu secara rohani sama Paulus. Tapi Apolos memang punya ministry sendiri. Ini orang luar biasa. Dia salah satu tokoh di Perjanjian Baru. Nah Paulus kan minta sama Apolos untuk ke Korintus. Untuk benerin beberapa hal, doktrin-doktrin mereka. Tapi Paulus tidak pernah main perintah. Paulus gak main maksa. Tentang saudara Apolos, bahasanya pun penuh hormat. Brother Apollos.
Padahal di level cucu secara rohani. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya. Kata mendesak ini bukan dengan cara yang impolite atau kurang sopan. Paulus itu persuasif atau mencoba untuk membujuknya. Untuk bersama-sama dengan saudara lain mengunjungi kamu. Tapi dia belum mau, dia gak mau ke Korintus. Nanti ya guys, kata Paulus, di kesempatan yang lain, kesempatan baik nanti, Apolos pasti datang. Bagus ya? Please, kalau kita mau jadi orang besar, jangan main perintah-perintah sama rekan atau sama bawahan. Jangan main perintah-perintah. Orang seperti itu membuat orang mengikuti itu dengan terpaksa. Orang yang main perintah-perintah sama rekannya tidak membangkitkan loyalitas. Loyalitas secara horizontal dengan rekan sesama atau sebaya, atau secara vertikal dengan bawahannya. Orang demikian tidak menginspirasi loyalty. Susah nanti. Nggak bisa jadi orang besar kalau one man show. Kita harus jadi team player. Membangun teamwork itu bukan hanya membudayakan sebuah kebiasaan untuk saling percaya, bukan hanya culture of trust, tapi juga Anda harus mengasihi dulu. Waktu kita mengasihi terlebih dahulu, orang lain akan dibangun, orang lain akan diberkati. Dan ketika mereka diubahkan, mereka mengecap buah-buah Roh Kudus-Mu, orang-orang ini akan kembali. Kalau dalam dunia bisnis mereka akan membeli produkmu. Tapi kalau dalam kehidupan itu, mereka akan berada dalam radius pengaruhmu. Dan orang-orang ini nanti akan menjadikan kita besar. Ingat perkataan saya tadi, rahmat menambah kuasa. Dan rahmat ketika itu akan bertambah di mana ada percaya. Kalau ada orang semakin percaya, rahmat Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kita. You need other people as much as other people. They need you. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya jangan main perintah-perintah sama orang. Ya, jangan main intimidasi. Karena orang seperti itu gak bisa besar. Gak peduli karunianya besar, gak peduli kalau orang itu urapannya besar. Gak peduli bahkan kalau dia bisa bangkitkan orang mati, tapi hanya satu orang mati saja yang dibangkitkan. Hanya satu orang mati doang. Tidak akan ada orang yang akan bersama dengan dia sampai akhir hayatnya. Tidak peduli berapa besar kuasa dan otoritasnya. Sebab orang yang menjadi besar adalah orang yang mau jadi besar bersama-sama dengan yang lainnya. Dimulai dengan hatimu dulu harus penuh dengan kasih. Ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 13 saya rangkumkan. Ini sebenarnya adalah term-term military. Ini adalah bahasa militer yang Paulus pakai. Berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Man up. Paulus bukannya militerisme dalam hubungan, saya sudah jelaskan tadi, dia pakai kasih. Tapi dia bicara kepada the courage of man, atau rasa berani. Bahwa tidak ada orang bisa membantu Anda kalau Anda losing courage. Kalau Anda kehilangan keberanianmu, tak ada orang bisa bantu. Pernah lihat orang panik? Di konseling juga gak bisa. Gak bisa, aku pasti mati, aku gini, gimana ya? Aduh, pastor atau atuko, gimana ini? Aku gak mungkin bisa, aduh mana, aku begini ya, kok begitu. Gak akan ada bisa bantu. One of the worst things in life is for one to lose courage. Salah satu hal yang paling terpuruk yang bisa terjadi dalam hidup ini adalah kalau kita kehilangan keberanian kita. Paulus berkata gini, man up. Ini adalah military terms. Adalah sebuah bahasa militer memberitahu hidup ini memang penuh dengan peperangan rohani. Kita tidak bisa apa-apa. Kita harus sengaja maju. Kita harus berkata, yes, kalau orang pesimis ya, yang paling susah itu orang yang kehilangan courage. Nanti lihat ya tandanya, manifestasinya apa. Orang yang kehilangan keberanian itu biasanya akan pesimis. Nanti aku tidak akan berhasil, aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nobody, tidak akan ada orang yang bisa talk you out of it. Tidak ada satu insan manusia yang bisa bahkan membujukmu keluar dari mentalitas kalah. Kalau kita berkata, aku nanti begini, aku begitu, gak ada orang yang bisa menghiburmu. Tuhan pun bicara, Anda tak akan percaya. Coba bayangkan. Ingat hari-hari ini, jangan kehilangan rasa berani.
Yang terakhir, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, ayat 14. The only acceptable standard in the end, standar terakhir pada akhirnya hanyalah satu, yaitu kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Paulus ingatkan kembali, berani itu adalah budaya militer sorga. Tapi hubungan tetap harus pakai kasih. Sebab orang yang mengasihi akan dikasihi. Orang yang mengasihi, are you ready? Kepada orang itu akan dilemparkan banyak kesempatan oleh sesama manusianya. Tahu nggak? Kenapa Paulus punya banyak kesempatan di Efesus? Karena dia mengasihi orang Efesus. Dan semakin banyak Paulus dikasih dan dipercayai, orang Efesus membuka rumahnya, kesempatan baru terbuka. Sel group atau connect group atau kelompok sel atau kelompok kecil yang baru terbukalah. Di ruang Tiranus ada orang membuka di situ, muncullah gereja di kampus. Semakin banyak engkau mengasihi, semakin banyak kesempatan diberi untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar dan penting di dalam hidupmu. Jadi jangan pernah targetkan perkara besar. Targetkan kasih, hidupmu akan jadi besar di tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Kau besar Tuhan, lebih langit, sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencanamu. Sebab Kau besar Tuhan, mari kita agungkan Yesus. Sebab Kau besar Tuhan, lebih langit, sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana. Sebab Kau besar, ku dapat lakukan segala perkara. Mari kita man up, bersikap seperti laki-laki. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan, katakan pada dirimu, segala perkara sesuai rencanamu. Segala perkara sesuai rencanamu. Katakan begitu. Segala perkara sesuai rencanamu. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara sesuai rencanamu. Mari kita buka tangan kita seperti ini. Saya percaya Tuhan akan membuka banyak kesempatan bagi kita. Tuhan masih membuka banyak kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan yang penting dan besar di hari-hari ke depan. Mari kita buka tangan kita, percaya dan yakini dengan iman. Haleluya, haleluya.
Mari jemaat semua doa ada kuasa dalam percaya. Banyak kesempatan Tuhan akan buka untuk keluargamu, untuk bisnismu, untuk usahamu, untuk masa depanmu, untuk pelayananmu, dan untuk kesaksian hidupmu. Tuhan buka banyak kesempatan agar Anda melakukan pekerjaan yang penting dan besar untuk kerajaannya. Di hari-hari ke depan, mari kita minta kerajaannya datang, kehendaknya jadi. Ramakaya shanana matakamaya ramatakamaya. Minta Tuhan beri nubuatan mengapa Anda ada di kota ini, mengapa Anda ada di negara itu, kenapa Anda ada di sini hari ini, kenapa Anda hidup di masa kini. Ramakamaya shanana matakarama. Banyak sekali kesempatan yang Tuhan beri. Banyak kesempatan, jangan lihat kurangnya. Banyak kesempatan, lihat potensinya. Haleluya. Ramakamaya shanana namo. Haleluya, haleluya. Ramaya shanana yasu. Hiyanamaya shanana. Ramakaya ramaya. Haleluya. Mari kita ulurkan tangan ke depan. Saya mau doakan Anda. Angkat semua penyakit stres di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Instead, sebagai gantinya berikan mata iman untuk melihat kesempatan yang dari Tuhan. Setiap pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Untuk bisnis yang masih macet itu Tuhan Yesus buka jalan. Untuk loan yang tertahan, hamba berdoa untuk keringanan. Akan bisa dikembalikan dengan rekonstruksi. Dengan strukturisasi yang baru. Diberikan keringanan-keringanan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, untuk yang mau bunuh diri. Tuhan, hentikan ya Tuhan. Orang yang putus asa pengharapan, yang selalu berkata percuma, sia-sia. Kenapa begini, kenapa gitu, yang marah-marah sama Tuhan. Kenapa aku dikasih gini sama Tuhan, kenapa diizinkan. Hamba berdoa untuk roh pertobatan dan rescue that person. Selamatkan orang itu Tuhan, sehingga orang itu tidak gantung diri, sehingga orang itu tidak lompat dari tempat tinggi, sehingga orang itu tidak melukai dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintai. Tuhan, di dalam nama Yesus aku patahkan semua kutuk ini. Terima kasih Roh Kudus, Kau dengarkan doa hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Mulai berbuah-buah ya Tuhan umat-Mu. Banyak kesempatan di Efesus, banyak kesempatan di Efesus ya Tuhan. Perbuatan besar, pekerjaan besar dan penting menanti. Makasih Tuhan, untuk setiap orang kasih sense of purpose, kasih tujuan, sebuah divine purpose ya Tuhan. A purpose driven life ya Tuhan. Kenapa kami ada di kota ini? Hamba berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan yang berada di kota yang mendengarkan ini ya Tuhan. Kasih sebuah sense of purpose. Mengapa mereka hidup di sana? Mengapa di masa kini? Mengapa ada di kota itu? Mengapa ada di negara ini? Di dalam nama Yesus Kristus, jadikan saksi hidup untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan tinggi-tinggi di penghujung ibadah ini. Mari kita menerima doa berkat pengembalaan ini. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, bawa tujuan ilahi dalam hati. Roh Kudus membisikkan senantiasa tujuan hidup yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Urapi mata kami mulai sekarang setelah doa berkat ini, amin. Untuk melihat kesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan penting di hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi jemaat. Haleluya. Amin. God bless you. I believe in you and I love you. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu.